Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk pada pembahasan terkait dengan gerak partikel bermuatan dalam medan listrik yang seragam. Gerak partikel bermuatan dalam medan listrik yang seragam atau yang uniform. Oke. Eh, Misalkan ya, ketika sebuah partikel dengan muatan Q, partikel bermuatan Q dan masanya adalah M, bermassa I, dalam medan listrik eksternal ya, dengan besar E, jadi berada dalam medan listrik eksternal dengan besar E ya, maka gaya dengan besar Q kali E akan bekerja pada partikel tersebut. Jadi akan bekerja gaya sebesar Q sama dengan F sama dengan Q kali E. Oke. Nah, jika besar gaya ini, yaitu besar gaya Q sama dengan E sama dengan Q kali E adalah satu-satunya gaya yang bekerja pada partikel, maka dengan menggunakan hukum kedua Newton, di mana yaitu sigma F sama dengan M kali A, maka kita oleh bahwa percepatan partikel akan dituliskan sebagai A sama dengan A sama dengan I saya kalikan dengan E dibagi dengan M. Dibagi dengan M. Nah, jika kemudian E-nya adalah uniform, ya. Jika E adalah seragam, maka kecepatan A akan menjadi vektor atau konstan vektor. Vektor yang konstan gitu ya. Ini akan menjadi A akan menjadi vektor konstan. Nah, lalu kemudian kita akan meninjau misal partikel dengan muatan positif Q, bermuatan positif ya, misalkan Q, dan masanya adalah M, dalam M di dalam medan listrik horizontal yang seragam ya. Dalam medan listrik horizontal seragam. Kita usahakan medan listriknya medan listrik E.
Nah, kemudian yang dihasilkan oleh dua pelat bermuatan dipisahkan oleh jarak D. Dihasilkan oleh dua pelat ya, dua pelat yang dipisahkan pada jarak, katakanlah misalkan jarak D. Kita ilustrasikan dengan menggunakan gambar. Oke. Katakanlah bisa seperti ini. Jadi ada muatan positif Q dalam medan listrik horizontal yang dihasilkan oleh dua pelat yang dipisahkan pada jarak D, misalkan D, ya. Maka jika partikel kemudian bergerak dari plat yang positif dan QE adalah salah satunya gaya yang bekerja pada partikel bermuatan, maka partikel ini akan bergerak secara horizontal di sepanjang sumbu X dengan percepatan yaitu A sama dengan Q E per M. Nah, dalam kasus ini kemudian kita bisa kemudian menggunakan persamaan kinematik pada fisika dasar 1, yaitu pada kondisi awal, gerak awal, dan pada keadaan gerak yang terakhir. Jadi dari posisi awal ke posisi akhir. Oke, baik. Katakan misalkan pada keadaan awal, pada T sama dengan 0, V0-nya sama dengan 0. Jadi dari partikelnya bergerak dari keadaan diam sampai kemudian pada jarak D pada waktu T dengan kecepatan V. Sehingga kemudian waktu yang dibutuhkan partikel untuk bergerak dari plat positif ke plat negatif, ya, kita bisa menggunakan bahwa persamaan kinematika X sama dengan V0 kali T plus 1/2 AT kuadrat. Nah, di sini X-nya itu sama dengan D, jaraknya, berarti D sama dengan, nah karena V0-nya itu sama dengan, berarti sama dengan V0-nya V0 kali itu berarti sama dengan 0, tinggal kemudian 1/2, di mana A itu sama dengan Q kali E, dengan A-nya itu adalah Q kali E dibagi dengan M. Q kali E dibagi dengan M, lalu kemudian saya kalikan dengan T kuadrat. Sehingga kemudian waktu yang diperlukan partikel untuk bergerak dari sejauh jarak T itu adalah T sama dengan akar dari 2M kali D dibagi dengan Q kali E. Oke. Itu yang pertama. Kemudian kecepatan partikelnya. Kecepatan partikel V itu adalah V sama dengan V0 plus A kali T. Ya. Maka ini sama dengan, karena V0-nya itu sama dengan 0 berkaitan diam, maka berarti tinggal A kali T, yaitu 1/2 Q kali E per M dikali dengan T. Dengan T itu sama dengan 2 akar 2MD bagi dengan Q kali E. Sehingga kemudian kita tuliskan yang ini menjadi V sama dengan Q kali E per M dikali dengan akar 2MD bagi QE. Atau kalau tersederhanakan kita akan tuliskan akar dari 2QE kali D dibagi dengan M. Nah, ini adalah kecepatan partikel. Kemudian yang ketiga
ada energi kinetik, ya. Energi kinetik berarti karena partikelnya dia bergerak, partikel bermassa m kemudian bergerak, maka berarti dia punya energi kinetik. Maka energi kinetik adalah sama dengan 1/2 mv kuadrat. Dan ini kita akan peroleh sama dengan mana v itu adalah yang ini v kuadrat, v adalah sama dengan ini, maka v kuadrat itu sama dengan 1/2 kali m dikali dengan 2 q ed dibagi dengan m. Maka ini sama dengan 2 dengan 21, m dengan m1 berarti q kali e kali d. Nah, hasil selanjutnya kemudian kita bisa peroleh juga dengan menggunakan teorema kerja energi, bahwa W sama dengan delta EK, gitu ya. Jadi itu ada teorema kerja energi bahwa W itu sama dengan delta EK, delta K. Maka ini sama dengan, karena W-nya itu adalah QE kali D, dan delta K-nya itu adalah yang sama dengan K awal, K akhir, saya kurangi dengan K awal. Nah, ini sama dengan K. Gitu ya. Dan dari sini kemudian kita bisa dapatkan bahwa asumsinya bahwa W itu sama dengan Q kali E kali D. Ya. Q kali E kali D itu adalah W. Jadi ini ya, penjelasan bagaimana kemudian sebuah partikel bermuatan bermassa kemudian bergerak dalam medan listrik horizontal yang seragam, dan kemudian dipisahkan yang dihasilkan oleh dua plat yang dipisah oleh jarak. Jadi x-nya itu sama dengan per QE, kecepatan partikel adalah akar 2 QE dibagi m, dan energi kinetik itu adalah Q kali E kali D. Ya, untuk kemudian memperjelas materi ini, kemudian kita akan membahas soal terkait dengan bagaimana gerak partikel muatan dalam medan listrik yang seragam. Tentu pada materi selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.